Petisi perpanjang kontrak Sintayong menyebar. Justin Hubner bungkam pengkritik Timnas Indonesia. Indra Syafri coret 13 pemain Timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ex-pelatih Timnas Indonesia Luis Milla memberikan pujian atas penampilan tim Merah Putih di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia datang ke Piala Asia dengan status sebagai tim peringkat FIFA terendah dan skuad termuda. Namun dengan perjuangan yang luar biasa, tim Garuda mampu memberikan kejutan dengan berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Melalui unggahan pribadinya, Luis Milla mengaku takjub dengan perubahan dan penampilan tim asuhan Sintayong yang luar biasa di ajang 4 tahunan tersebut. Menariknya, unggahan tersebut ramai dikomentari penggemar sepak bola. Ada yang membandingkannya dengan Sintayong, tetapi tidak sedikit pula yang sulit move on. Komunitas Indonesia Pride mengeluarkan petisi yang mendesak agar PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong meskipun kontrak pelatih asal Korea Selatan itu baru berakhir pada Juni 2024. Petisi komunitas Indonesia Pride menyebut tujuan agar segera diperpanjangnya kontrak Sintayong adalah demi kebaikan Timnas Indonesia. Adapun petisi itu dibuat karena mayoritas pendukung Timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak STY sesegera mungkin. Menurut mereka, pergantian pelatih timnas di saat kondisi pasukan Garuda sedang baik merupakan hal yang mencemaskan seperti yang terjadi di era Luis Milla. Mereka juga menyebut bahwa Sintayong telah membawa timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa, bukan hanya secara permainan tetapi juga pencapaian. Termasuk mencetak sejarah baru di Piala Asia 2023 serta membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia dari peringkat 176 ke 142 FIFA. Untuk itu, komunitas Indonesia Pride berharap perpanjangan kontrak Sintayong dilakukan dengan segera dan tidak ditunda lagi. Dikhawatirkan Sintayong bakal hengkang dari timnas setelah ada penawaran dari negara lain. Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald disebut sudah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat yang biasa membahas pemain keturunan dengan akun Instagram @ikiawan7. Akun tersebut bahkan membagikan screenshot yang disebut sebagai percakapan antara Football Indonesia dengan Jairo Riedewald via direct message Instagram. Sebelumnya, Jairo Riedewald juga sempat saling mengirim pesan dengan akun Instagram @pemain keturunan ID. Dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald yang pernah membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014 itu terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia. Jika berhasil mendapatkan Jairo Riedewald, pelatih timnas Indonesia Sintayong praktis kegirangan. Sebab pemain yang satu ini dapat bermain di banyak posisi yakni fullback kiri, back tengah, dan gelandang bertahan. Artinya pemain berambut kribo tersebut dapat mengisi puzzle kelemahan skuad Garuda saat ini. Pemain Timnas Indonesia Sean Patinama masih belum mendapatkan klub baru usai membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Diketahui status pengangguran tersebut telah menyemat kepada Sean Patinama sejak tanggal 1 Januari 2024 lalu. Di mana Sen sepakat tidak akan memperpanjang kontrak bersama mantan klubnya yakni Viking FK. Pemain berposisi bek kiri tersebut meninggalkan klub kasta utama Norwegia setelah berkiprah selama 3 musim. Sen Patinama telah menjadi pemain utama dan membukukan total 89 penampilan untuk Viking FK. Rumor terkini belum diketahui secara jelas kemana sang pemain akan berlabuh. Gosip yang paling terdepan bagi pemain 25 tahun itu ialah akan bergabung dengan klub dari Asia. Adapun salah satu hal yang memperkuat kemungkinan itu supaya jarak tempuh saat pulang membela timnas Indonesia tak terlalu jauh. Tanpa ada waktu istirahat, bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand langsung bergabung dengan tim usai membawa skuad Garuda mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Dalam unggahan di media sosial resmi klub KMSK DNZ memasang foto terkini Marcelino dengan mengenakan jaket hitam yang dibalut rompi hijau. Sontak unggahan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari fans DNZ, utamanya dari netizen Indonesia. Mereka mengekspresikan dukungan agar Marcelino terus berlatih. Ini merupakan persiapan DNZ untuk pertandingan melawan klub XNT pada Sabtu waktu Belgia atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Ada kans Marcelino langsung main di pertandingan ini, mengingat Marcelino sendiri telah menampilkan performa yang apik selama Piala Asia 2023. Baik timnas Indonesia Justin Hubner membungkam orang-orang yang sempat meragukan tim Merah Putih di Piala Asia 2023.
Hafner memberikan komentar menohok lewat akun Instagram pribadinya setelah timnas Indonesia menyelesaikan misinya di Piala Asia 2023. Ia mengatakan keberhasilan tim Merah Putih mencapai 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti banyak pihak yang salah menilai tentang tim Garuda. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat diremehkan karena datang ke Piala Asia dengan status sebagai tim peringkat terendah dan skuad termuda. Bahkan pengamat sepak bola tanah air Bung Towel juga terbungkam mengingat dirinya selalu melakukan kerja keras Sintayong. Padahal keberhasilan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sudah memenuhi target yang dicanangkan oleh PSSI. Dalam wawancara bersama Sportscan, Sintayong mencatat perbedaan mendasar terkait disiplin waktu antara pemain Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam konteks sesi latihan rutin. Menurutnya, pemain di Korea Selatan hanya memerlukan 3 menit untuk bersiap, sebuah efisiensi yang jauh melampaui keadaan di Indonesia. Sintayong secara khusus menyoroti perbedaan ini, menunjukkan bagaimana budaya dan pendekatan terhadap kedisiplinan waktu dapat berbeda secara signifikan antar kedua negara tersebut. Analisisnya memberikan wawasan tentang aspek-aspek operasional dan budaya yang dapat mempengaruhi kinerja dan persiapan pemain di lapangan. Kendati demikian, Sintayong telah berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku di timnas Indonesia. Dalam proses tersebut, ia perlu menyesuaikan beberapa pendekatannya dengan situasi dan kebiasaan pemain. Salah satu aspek adaptasinya adalah terkait waktu pelaksanaan ibadah bagi para pemain. Elwizan Aminuddin yang lebih dikenal sebagai nama Dr. Amin akhirnya tertangkap setelah sempat buron sejak 2021 lalu. Dokter gadungan itu ditangkap pada 24 Januari 2024 di Cibodas, Bogor. Kiprah Amin sebagai dokter gadungan nyaris membuat Hernando Ari gantung sepatu. Hal itu diungkap pemain yang akrab disapa Nando itu lewat Instagram Stories-nya pada 2021 lalu. Hernando menceritakan bahwa dirinya punya kenangan pahit dengan Elwizan Aminuddin. Bahkan dia mengaku beruntung tidak pensiun dini, pasalnya Hernando kala itu tengah mengalami cedera bahu, namun dokter gadungan tersebut tidak menyarankan untuk operasi. Untung saja Sintayong yang baru saja menangani timnas Indonesia kala itu telah memahami cedera Hernando dan langsung menyuruh kiper Persebaya Surabaya tersebut untuk menjalani operasi. Alhasil Hernando telah sembuh dari cedera tersebut hingga kini menjadi andalan timnas Indonesia. Indra Syafri segera melakukan evaluasi usai timnas Indonesia U20 menjalani uji coba lawan Thailand dan Uzbekistan. Sang pelatih mengakui bakal mencoret hingga 13 pemain dari 30 nama yang dipercaya menjalani pemusatan latihan. Sejak awal, Indra Syafri menerapkan sistem promosi dan degradasi di Indonesia U20. Jadi jika ada pemain yang performanya turun atau tidak sesuai kriteria, bakal dicoret. Diketahui saat ini, timnas Indonesia U20 bermaterikan mayoritas alumni timnas U17 di Piala Dunia U17 2023 seperti Arhan Kaka, Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, Rizky Afrizal, Ikram Al-Ghifari hingga Kafiatur Rizky. Selain itu, jebolan timnas U17 lainnya di timnas Indonesia U20 terdiri dari Nabil Ashura, Vigo Danesa Putra Tantol, Rifki Tovani, Jidabin, dan Rizar Nurfiat. Indra Syafri sendiri direncanakan akan kembali menggelar uji coba lagi pada 6 Februari 2024. Tim Garuda Muda berpeluang berlatih tanding dengan klub Pratama Arhan di Korea Selatan, Suwon FC. TV nasional RCTI dipastikan akan menyiarkan laga-laga berkelas timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala AFF 2024. Kabar itu disampaikan RCTI di akun Instagram olahraga mereka @RCTI-Sport. Diketahui sepanjang 2024 ini, timnas Indonesia masih akan melakoni laga-laga penting pada 21 dan 26 Maret 2024 serta 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia akan melakoni 4 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia U23 ditargetkan PSSI lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya tak mudah merealisasikan target di atas, mengingat timnas Indonesia U23 tergabung di grup sulit bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Satu lagi, turnamen ini tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga tak ada jaminan Justin Hafner, Marcelino Ferdinand, dan pemain abroad lain bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Terakhir ada Piala AFF 2024. Setelah menanti cukup lama, trofi Piala AFF 2024 diharapkan jatuh ke pelukan skuad Garuda untuk pertama kalinya. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia.
Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.